Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TPB 13, pengantar komputer dan software 2 Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar PKS 2, yang dimana kami mengambil tema program studi teknik kimia, dengan program yang berjudul penentuan kapasitas pabrik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Farhan dengan NIM 121280032. Selanjutnya Ahmad Faisal dengan NIM 121280047. Dan yang terakhir ada Tria Yuli Andini dengan NIM 121280049. Pada presentasi ini terdapat 3 subbab penjelasan, yaitu deskripsi program, kemudian penjelasan kode program, dan cara penggunaan program. Baiklah, berikut penjelasannya. Deskripsi program. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup dan merupakan bahasa C yang dikembangkan di Bell Labs. Pada tahun 1970-an, bahasa C++ merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya yaitu bahasa B. Pada awalnya, bahasa C++ dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI yaitu American National Standard Institute pada bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embed. Bahasa C++ termasuk bahasa pemrograman dengan konsep strongly typed, yaitu saat melakukan deklarasi harus terdapat tipe data dalam setiap variabel. Berikut ini adalah tipe-tipe data yang ada di dalam variabel C++. Yang pertama, bool, yaitu tipe data berupa nilai boolean, yaitu true atau false. Char, yaitu tipe data huruf dari A sampai Z. Integer, yaitu tipe data dapat berupa angka. Float dan double, yaitu tipe data berupa angka pecahan atau desimal, seperti 1,33. String, yaitu tipe data berupa kumpulan karakter seperti nama atau beberapa kata. Rumus yang dipakai pada program ini adalah PT sama dengan PO 1 plus R pangkat T, dengan PT adalah jumlah produk pada tahun yang diperkirakan atau tahun perencanaan, dan PO merupakan jumlah produksi pada tahun terakhir atau produksi terakhir, sedangkan R adalah laju pertumbuhan, dan T adalah selisih antara tahun perencanaan dan tahun terakhir. Pada program yang berjudul penentuan kapasitas pabrik kali ini, diterapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Pada program digunakan percabangan if-else, perulangan for, dan percabangan if. Percabangan if-else adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung apakah kondisi boolean yang ditentukan pemrogram mengevaluasi benar atau salah. Sedangkan perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Variabel i pada perulangan for berfungsi menyimpan nilai hitungan sehingga nilai i akan selalu bertambah 1. Pada program dilakukan perulangan mulai dari 0, lalu nilai variabel i akan bertambah 1 dan berulang hingga 5 kali. Sedangkan array adalah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Yang terakhir, percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok saat kondisi bernilai benar. Saat pengguna memasukkan inputan ya, maka program akan kembali ke tampilan awal. Setelah dari penjelasan sebelumnya, dilanjutkan ke penjelasan kode program. Pada baris 1 hingga 3, pada baris ini digunakan 3 jenis standar library, yaitu include conio atau conio.h. Header ini berfungsi untuk mendeklarasikan beberapa fungsi pustaka yang dibutuhkan untuk antarmuka konsol. Selanjutnya, include iostream. Kamus ini berfungsi untuk input dan output yang ada di C++ seperti cin dan cout. Selanjutnya, include math.h merupakan header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Baris kelima berisi using namespace std titik koma. Kode ini berguna seperti shortcut untuk meminimalisir kesalahan pada fungsi cout atau cin pada program C++. Selanjutnya, pada baris 6
integer main atau int main buka kurung tutup kurung disebut fungsi. Jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Kode apapun yang ada di dalam kurung kurawalnya akan dieksekusi. Lalu pada baris 8 hingga 11, integer adalah tipe data yang digunakan untuk menampung angka bulat. Integer i untuk mendeklarasikan variabel i. Float adalah tipe data yang digunakan untuk menampung angka desimal. Type integer 5 mendeklarasikan bahwa data array berjumlah 5. Lalu, float type in 5 tersebut mendeklarasikan bahwa type in dapat berisikan angka desimal dan float mendeklarasikan variabel ta, mt, r, p0, pt, t, t pangkat, x, akar, dan y yang berisikan tipe data desimal. Char yt mendeklarasikan tipe data huruf yt. Baris 13 hingga 15, cout untuk menampilkan judul program penentuan kapasitas pabrik. Lalu pada baris 17, awal titik 2 berfungsi sebagai penanda awal. Baris 18, cout berfungsi untuk menampilkan kalimat sama dengan dan terdapat n-line yang digunakan untuk membuat garis baru. Baris 19 hingga 20, pada baris ke-19 fungsi cout tanda panah ke kiri 2 kali untuk menampilkan kalimat untuk menentukan kapasitas pabrik pada masa mendatang maka, kemudian n-line digunakan untuk membuat garis baru. Pada baris ke-20, fungsi cout dengan tanda panah kiri 2 kali untuk menampilkan kalimat mula-mula masukkan tahun berapa yang akan ditentukan. Lalu baris 21 hingga 22. Pada baris ke-21, cout dengan tanda panah ke kiri 2 kali untuk menampilkan kalimat masukkan tahun dengan titik 2 yang diberi baris baru oleh fungsi n-line. Dan pada baris ke-22, sein dengan tanda panah ke kanan 2 kali dengan variabel mt untuk menginputkan angka sesuai perintah pada kalimat baris sebelumnya. Lalu, baris 23-24, pada baris ke-23, untuk menampilkan baris baru pada output dengan n-line, lalu cout untuk menampilkan kalimat kemudian masukkan tahun saat ini, titik 2. Kemudian pada baris ke-24, cin ta untuk menginputkan angka sesuai perintah pada kalimat. Lalu, pada baris ke-26 berisikan komentar percabangan 1. Baris 27-53, baris ini merupakan percabangan if-else. Pada baris ke-27, if buka kurung mt kurang dari ta tutup kurung mendeklarasikan jika input mt kurang dari ta maka terjadi situasi pada baris 28-29. Pada baris ke-28, cout menampilkan kalimat mohon maaf Anda memasukkan data yang salah. Lalu dilanjutkan dengan menampilkan baris baru. Pada baris ke-29, go to awal menunjukkan untuk balik ke situasi awal yaitu baris ke-17. Kemudian pada baris ke-31, else mendeklarasikan jika input tidak sesuai dengan mt kurang dari ta maka terjadi situasi pada baris 32-53. Selanjutnya baris 32, pada baris ke-32 berisikan cout untuk menampilkan kalimat masukkan data 5 tahun terakhir, titik 2. Lalu dilanjut dengan menampilkan baris baru. Baris ke-34 berisikan komentar pengisian. Baris 35-38, pada baris ini program dibuat untuk melakukan perulangan dalam mengisi data array. Baris 35-38, pada baris ini program dibuat untuk melakukan perulangan dalam mengisi data array. Pada baris ke-35, for buka kurung i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 5
tutup kurung adalah perulangan for. For buka kurung I sama dengan 0, I kurang dari 5, I tutup kurung inilah yang membuat situasi pada baris 36 sampai 37 berulang sebanyak 5 kali dan dimulai dari angka 0. Pada baris ke-36, Ciot menampilkan kalimat masukkan data impor pada tahun, lalu buka kurung TA-1 min I, yang mana TA adalah inputan pada baris ke-24 dan I adalah variabel yang diulang sebanyak 5 kali dimulai dari angka 0. Kemudian dilanjut dengan kalimat kilogram per tahun. Pada baris ke-37, Cin tab in kurung siku I merupakan inputan data array sebanyak 5 kali yang dimulai dari data ke-0 sampai data ke-4. Baris 39. Pada baris 39 berisikan komentar mencari laju pertumbuhan. Selanjutnya baris 40 sampai 42. Pada baris ini berisikan rumus matematis untuk mencari laju pertumbuhan untuk mencari kapasitas pabrik. Baris 44. Pada baris ke-44 berisikan komentar rumus. Baris 45 sampai 49. Pada baris ini berisikan rumus matematis untuk mencari kapasitas pabrik. Pada baris ke-51 berisikan komentar hasil. Baris 52. Pada baris ke-52, Ciot menampilkan baris baru, lalu menampilkan kalimat kapasitas pabrik pada tahun, menampilkan MT yang mana merupakan inputan dari baris ke-22, menampilkan kalimat adalah titik 2, menampilkan PT yang merupakan hasil kalkulasi dari rumus matematis mencari kapasitas pabrik, menampilkan kalimat kilogram per tahun, dan menampilkan baris baru sebanyak 2 kali. Pada baris ke-54 berisikan komentar percabangan 2. Baris 55 sampai 57. Pada baris ke-55 Ciot menampilkan kalimat apakah Anda ingin mengulang tanda tanya kurung siku Y atau T titik 2. Pada baris ke-56 Cin YT untuk menginputkan huruf yang diperintah. Pada baris ke-57, Ciot menampilkan baris baru. Selanjutnya baris 59 sampai 60. Baris ke-59 if buka kurung YT sama dengan Y, bahasa pemrograman atau YT sama dengan Y kecil, tutup kurung mendeklarasikan jika inputan YT sama dengan Y besar atau Y kecil. Maka terjadi situasi pada baris ke-60. Pada baris ke-60 menunjukkan untuk balik ke situasi awal yaitu baris ke-17. Baris ke-61 sampai 62. Baris ke-61 if buka kurung YT sama dengan T besar, bahasa pemrograman atau YT sama dengan T kecil, tutup kurung mendeklarasikan jika inputan YT sama dengan T besar atau T kecil, maka terjadi situasi pada baris ke-62. Pada baris ke-62 menunjukkan untuk balik ke situasi selesai yaitu baris ke-64. Baris 64 selesai titik 2 berfungsi sebagai penanda selesai. Baris 65. Pada baris ke-65 Ciot menampilkan kalimat terima kasih pernah ada walau hanya dengan waktu yang singkat. Setelah memperhatikan penjelasan program C++ dari Ahmad Faisal, dilanjutkan ke penjelasan dan cara penggunaan program C++ penentuan kapasitas pabrik. Ketika program dijalankan, pada bagian ini menampilkan judul program dan perintah awal program penentuan kapasitas pabrik. Tampilan program dan perintah awal dapat dilihat pada display, berupa judul program yaitu program penentuan kapasitas pabrik, dan perintah awal yang dimana pengguna diminta untuk memasukkan tahun perkiraan kapasitas pabrik yang akan datang. Contoh, kapasitas pabrik yang ingin ditentukan yaitu 2026. Ketika pengguna telah memasukkan tahun pada perintah awal, maka akan muncul tampilan seperti pada display. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan tahun saat ini. Contoh, pengguna memasukkan data angka tahun 2021.
Selanjutnya, ketika pengguna telah memasukkan data angka pada perintah sebelumnya, maka program akan menampilkan perintah selanjutnya, berupa memasukkan data impor pada 5 tahun sebelumnya dengan satuan kilogram per tahun. Pada display, pengguna memasukkan data impor yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2016. Pada tahun 2020 sebesar 198 kg per tahun, lalu tahun 2019 sebesar 120, tahun 2018 sebesar 111, lalu tahun 2017 sebesar 108, dan tahun 2016 sebesar 162. Lalu ketika pengguna telah memasukkan data angka sesuai perintah sebelumnya, maka program akan melakukan pengolahan data tersebut sesuai operasi rumus perhitungan yang telah dikompil pada program penentuan kapasitas pabrik, sehingga didapatkan hasil operasi seperti pada display, berupa estimasi kapasitas pabrik pada tahun 2026 sebesar 232,48 kg per tahun. Selanjutnya, ketika program telah menampilkan estimasi hasil perhitungan penentuan kapasitas pabrik, program akan menampilkan sebuah kalimat, apakah Anda ingin mengulang, yang terdapat opsi pilihan Y atau T, yang dimana Y adalah ya, sedangkan T adalah tidak. Pada display, pengguna memasukkan data huruf Y, yang berarti pengguna ingin melakukan perhitungan ulang pada program tersebut. Setelah pengguna memilih pilihan ya, maka tampilan berubah menjadi bagian di mana pengguna diminta untuk kembali memasukkan data yang diinginkan. Baiklah, berikut penjelasan program dari kelompok 5 tugas besar pengantar komputer dan software 2 yang mengambil topik program penentuan kapasitas pabrik. Semoga dari penjelasan berikut harapannya penonton dapat memahami hasil tugas kami yang telah disampaikan. Kurang lebihnya kelompok 5 mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan ketika penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.